tetap semangat, tetap bersukacita, dan tetap dalam naungan Tuhan. Pada saat ini, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita akan terlebih dahulu bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya, atas kemurahannya yang Dia limpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita mengangkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah.
untuk hari ini kami telah berkumpul Tuhan, kami mulai belajar kami Tuhan. Persiapan kami, meskipun dengan keadaan yang saat ini tidak memungkinkan kami untuk saling berinteraksi Tuhan, tapi kami yakin percaya lewat media video ini Tuhan kami masih bisa belajar. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kemampuan, kekuatan Tuhan, dan Engkau berkati kami pribadi atas pribadi di rumah kami masing-masing, dan kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Amin. Pada saat ini kita terus memuji Tuhan, kita terus mengagungkan nama Tuhan. Mari kita katakan, dengar Dia panggil nama saya. Mungkin kita pada saat ini merasakan, saya jarang ke gereja, saya jarang ke sekolah minggu karena COVID-19. Kita tetap semangat, kita tetap mengucap syukur atas keadaan yang diberikan oleh Tuhan, karena semuanya itu ada kebaikan untuk kita. Kita terus memuji Tuhan. Mari kita katakan, hati-hati gunakan tangan. Karena Bapa di surga
kegiatan belajar, kita akan naikkan satu pujian saat merenungkan. syukur kepadamu ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesai ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan, apa yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, puji-pujian kami pada saat ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat ini kami akan memasuki dalam pembelajaran kami. Berkatilah pembelajaran kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga kami selesai. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik dan teman-teman. Nah, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama di pelajaran keempat,
di mana kita akan membahas tentang aku bersyukur atas panasnya matahari dan musim kemarau. Bahan Alkitab kita terambil dari Mazmur 74 ayat 17. Kakak akan bacakan buat adik-adik semua. Adik-adik yang di rumah akan memperhatikan Alkitabnya. Mazmur 74 ayat 17. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Engkaulah itu adalah Allah atau Tuhan ya, yang menetapkan segala batas bumi ya. Bisa saja itu terang dan malam, atau musim kemarau dan musim hujan. Itu semuanya adalah ditetapkan oleh Tuhan atau Allah untuk kebutuhan manusia. Di Mazmur 121 ayat 6 kita akan belajar bersama-sama. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Jadi matahari tidak akan menyakiti kita pada siang hari. Ya, guna matahari itu atau guna terang itu untuk dapat kita beraktivitas atau melakukan pekerjaan pada saat terang. Nah, sehingga pada saat malam atau pada dikatakan di sini atau bulan tidak akan menyakiti kita, itu waktu kita untuk beristirahat karena di sepanjang hari kita telah beraktivitas. Nah, mungkin adik-adik pernah mengamati matahari yang terbit di pagi hari atau ketika terbenamnya matahari pada sore hari. Ya, cahaya matahari pagi dengan terang ya, bisa saja kita lihat dari jendela kamar kita saat kita bangun, dan semuanya itu untuk kebaikan kita. Matahari berguna untuk mengajak kita untuk bangun dan beraktivitas, melakukan pekerjaan kita pada siang hari atau pada saat terang. Nah, mungkin seperti biasa adik-adik bangun pagi ya, membuka jendela rumah atau membuka jendela kamar dan merasakan udara yang sejuk dan segar. Ya, ketika matahari sudah menampakkan sinarnya di pagi hari, ya, alangkah baiknya atau alangkah senangnya kalau kita olahraga terlebih dahulu ya, karena di pagi hari itu udaranya sejuk, tidak panas, beda dengan di siang hari atau pada saat sudah siang ya, kita merasakan panas ya, dan udaranya kurang sejuk, beda di pagi hari. Dan biasanya di pagi hari itu kita semangatnya luar biasa, beda dengan siang hari kita mulai layu karena panas, karena capek. Jadi ketika pagi hari ya, itulah waktu kita untuk dapat beraktivitas lebih cepat. Cuaca cerah dan panas memang nyaman bila kita berada di rumah atau di lingkungan yang banyak pohon atau berdaun hijau ya. Kenapa? Karena ada yang melindungi kita dari sinar matahari atau melindungi kita dari panasnya matahari. Namun kondisinya akan berbeda jika bila kita berada di tengah kota yang tidak ada pohon ya, yang tidak ada pohon ya, udaranya terasa panas atau terasa teriknya matahari itu sangat panas. Mungkin di kota Bandung ini kita akan merasakan, mungkin adik-adik yang tidak ada pohon di sekitar rumahnya akan merasakan yang namanya panas. Ya, matahari terbit di pagi hari, di siang hari panas terik, di sore hari berangsur-angsur berkurang panasnya. Ya, mulai sore hari itu panasnya mulai berkurang ya, kalau mulai mataharinya terbenam dan akhirnya matahari terbenam. Pada malam kita dapat melihat bulan dan bintang menjadi penerangi langit. Nah, mungkin adik-adik sering memandang langit dan melihat bintang atau bulan pada malam hari. Terbit dan terbenamnya matahari itu menjadi pemandangan yang indah setiap hari. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus
memuji namanya karena atas berkat ya, karena atas rahmatnya itu yang diberikannya kepada kita ya. Kita harus bersyukur atas panas dan hujan yang diberikan Tuhan kepada kita, karena semuanya itu adalah berguna untuk kita ya. Nah, adik-adik saya ajak untuk membayangkan bagaimana selama kita melihat kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik di rumah kakak ajak untuk tutup mata ya selama 1 hari penuh ya. Selama 1 hari penuh, bayangkan bila besok matahari tidak terbit. Bayangkan kalau besok matahari tidak akan terbit, apa yang akan terjadi ya? Apa yang akan terjadi bagi adik-adik atau bagi kita semua ya? Apakah kita dapat bekerja? Apakah orang tua kita dapat beraktivitas kembali ya? Apakah kamu dapat bermain atau ke sekolah ya? Atau melihat pemandangan gunung dan pantai, atau membaca buku cerita ya, atau memandang bunga-bunga, hewan, dan dapat mencari makan atau bermain. Nah, adik-adik bisa melakukan ini ya. Dan di situ kita diajarkan bahwa matahari itu sangat penting bagi kita. Ketika matahari tidak ada atau ketika dunia ini tidak terang, ya manusia tidak dapat beraktivitas. Manusia tidak melakukan apa-apa. Jadi ketika matahari sudah mulai terbit, ya, manusia dapat bekerja dan beraktivitas kembali. Ya, kita akan bersyukur pada Tuhan atas terbitnya matahari. Ya, apa yang membuat adik-adik atau kita bersyukur pada Tuhan atas terbitnya matahari setiap hari? Ya, yang bersyukurnya itu ya yang itu tadi, kita dapat beraktivitas, kita dapat mencari makan ya, seperti adik-adik boleh bermain sama teman, boleh ke sekolah ya. Di sini kakak akan mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Kasih Ibu kepada Beta ya. Kakak akan bernyanyi, nanti adik-adik yang di rumah akan mengikutinya dan bernyanyi. Jangan malu-malu ya. Adik-adik harus belajar untuk menyanyi ya, karena ini adalah suatu ucapan syukur kita kepada Tuhan ya. Kakak akan nyanyikan, maaf nggak ada musik. 1, 2, 3. Kasih Ibu kepada Beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Matahari yang disebut sebagai sang surya itu diibaratkan sebagai kasih ibu ya. Bagaimana kasih ibu kepada kita ya, setiap hari atau setiap saat ibu kita selalu mengajari kita atau selalu menolong kita atau selalu bersama-sama dengan kita. Begitu juga dengan matahari ya, selalu bersama-sama dengan kita. Dan juga bukan hanya saja kita bersyukur pada musim atau pada terbitnya matahari atau pada musim hujan. Kita juga bersyukur pada musim kemarau yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, hampir seluruh wilayah Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kita kemarin telah membahas ya apa itu musim hujan dan musim kemarau. Apakah adik-adik harus bersyukur karena semuanya itu ditetapkan oleh Tuhan untuk kebaikan manusia.
Nah, jadi adik-adik kita harus mensyukuri apapun yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu hujan, kemarau, baik itu siang atau malam, karena itu semua adalah untuk kebutuhan manusia, untuk kebutuhan kita, ya. Tanpa matahari, ya, atau tanpa malam hari, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Misalnya kalau siang hari terus atau terang terus yang ada, apa yang manusia lakukan, ya, tidak ada waktu istirahatnya. Dan sebaliknya, bila juga malam atau gelap yang terus ada di dalam setiap kehidupan kita, ya, manusia juga tidak berbuat apa-apa, tidak dapat bekerja, tidak bisa melakukan aktivitas, dan tidak dapat juga melihat apa yang harus dikerjakan gitu. Jadi semuanya itu berguna untuk kehidupan manusia. Begitu juga musim kemarau dan musim panas, musim hujan, ya. Jika terus menerus itu hujan yang ada di dalam kehidupan manusia, ya, mungkin saja hidup manusia ini akan misalnya dalam lingkungan terjadi longsor, ya, atau terjadi banjir dan terjadi penyakit gitu kan. Dan juga bila musim kemarau terus menerus, juga apa kegunaannya bagi manusia, ya, jika kemarau terus menerus merasakan panas, ya, mungkin saja kita mengalami kekeringan air dan kita tidak dapat minum air dan menikmati air dengan baik gitu kan. Ya, ketika ada hujan kita akan mendapatkan air berlimpah-limpah. Itulah mengapa kita harus bersyukur atas musim panas dan musim kemarau. Itu semua karena kebutuhan kita. Jadi adik-adik yang di rumah tetap bersyukur, ya, baik itu panasnya, baik itu hujan, adik-adik tetap bersyukur karena itu adalah untuk kebaikan kita. Sekian saja untuk pertemuan kita pada saat ini di kegiatan Kejar Pak. Ya, sampai jumpa untuk minggu depan, ya, hari Sabtu depan kita akan kembali belajar. Nah, adik-adik yang di rumah tetap semangat, tetap bersukacita dan tetap sehat, ya. Ketika adik-adik keluar dari rumah, ya, harus tetap pakai masker, ya, sering cuci tangan. Ketika adik-adik selesai atau adik-adik sedang bermain, harus tetap mandi gitu kan, jangan langsung misalnya udah capek langsung tidur, ya, jadi lupa untuk mandi. Jadi adik-adik yang di rumah jaga kesehatan supaya tetap sehat dan tetap kuat. Terima kasih. Tugas nanti saya WA di WA group, tugasnya akan menyusul. Nah, pada saat ini kita akan berdoa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada saat ini Tuhan kami telah menyelesaikan pelajaran kami. Kiranya apa yang kami pahami, apa yang kami pelajari menjadi pedoman hidup kami untuk masa depan kami yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya kami selalu di tangan Bapa dan kami selalu di naungan sayapnya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa. Dah.